Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudilli man khalafahu wa asah wa mujibi da'wati da'i idha da'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la ma'buda bihaqqin siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi istafahu wa jtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasalahu wa awah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila akhir ayyam. Para muhibbin rahimakumullah. At-tasi' wal khamsun min suwaril Quran suratul Hasyr. Madaniyatun wa ayatuha arba'un wa ishrun. Yang ke-59 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 24 ayat. Surat Al-Hasyr merupakan salah satu surat yang sangat mulia, surat yang sangat banyak manfaat dan faidahnya di antara surah-surah Al-Quran yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Hasyr ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Zakarahul Qurtubi fi tafsirih. Barang siapa membaca surat Al-Hasyr yang 24 ayat tadi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosanya yang kemudian. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Hasyr lam yabqa syai'un minal jannati wan nari wal arsy wal kursi was samawati wal ard wal hawami wad dawab wal rih wasyajari wal jibal wasyamsi wal qamar wal malaikah illa sallu alaihi wastaghfarulah fa in mata fi yaumihi aw lailatihi mata syahida." Zakarahu Sawi fi tafsirih. Sabda Rasulullah yang maknanya, barang siapa yang membaca surat Hasyr tidak tinggal daripada surga, neraka, arsy dan kursi, langit dan bumi, binatang, angin, pohon, gunung, matahari dan bulan serta malaikat, melainkan seluruhnya memintakan ampun atas orang yang membaca surat Al-Hasyr itu. Dan jika dia meninggal atau mati pada harinya atau malamnya, mata syahida, dia mati dicatat sebagai seorang syahid. Nah, ini faidah orang yang membaca suratul Hasyr sebanyak 24 ayat tadi. Jadi ini merupakan sesuatu surah yang sangat patut jadi amaliyah kita, jadi amalan kita sehari-hari. Karena bila mana kita membaca ayat tadi, membaca surah-surah yang 24 ayat tadi,
maka kita berada di dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih thalatha marratin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Kita membaca itu, ini ayat-ayat yang berada di ujung surat Al-Hasyr. Kita baca A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, sambung dengan law anzalna sampai seterusnya. Wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsi wa in mata min yaumihi mata syahida wa man qara'aha hina yumsi fakadzalik. Orang yang membaca tadi di waktu pagi, imbas sembahyang subuh misalnya, Allah mewakilkan dengan dia 70.000 malaikat. Allah menyuruh 70.000 malaikat yang bertugas memintakan rahmat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah kepada orang yang membacanya. Dan jika dia mati pada siang hari itu, maka dia mati sebagai syahid. Bagi mereka yang membaca di petang hari atau sesudah maghrib, maka demikian pula halnya. Nah, jadi amun asa kapanjangan suratul Hasyr tadi ada nanta pindik diulahkan. Nah, bagi yang membaca ratibul atas sudah tabuat itu ada. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali sampai seterusnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu atau beberapa macam dari hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Hasyr ini. Bagi yang belum mengamalkannya, maka patut kiranya untuk mengamalkan tersebut. Surat Al-Hasyr sebagaimana surat yang lain-lainnya dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak juga petunjuk-petunjuk hidayah kepada kita. Di dalam surat Al-Hasyr demikian pula, di antaranya ayat 8 sampai 10 yang kita ambil bagiannya adalah lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir yang mereka itu hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Mereka itu semata-mata mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Mereka itu menolong agama Allah dan Rasul Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ini ayat merupakan satu pujian Allah kepada orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan Mekah, meninggalkan kebun, meninggalkan usaha, meninggalkan keluarga demi hijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan mereka itu gelar ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang muhajirin seperti Abu Bakar Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu contoh-contoh orang yang muhajirin. Kemudian ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansar, orang-orang penduduk Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Orang-orang Madinah ini dengan senang hati menyambut kedatangan orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan sedikit pun tidak ada di dalam hati orang-orang Ansar itu keinginan dari sesuatu yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan orang-orang Ansar itu mereka mengalahkan diri mereka walaupun sengsara demi untuk kesenangan kebahagiaan orang-orang muhajirin. Ayat ini turun, Rasulullah SAW bersabda untuk orang-orang Ansar. Nabi kumpul orang-orang Madinah. Kata Rasulullah, in syi'tum qasamtum lil muhajirin min durikum wa amwalikum wa qasamtu lakum minal ghanimah kama qasamtum lahum. Wahai orang Ansar, kata Rasulullah, jika kalian mau, jika kalian hakun, kalian bagi rumah kamu, harta kamu, bagi separuh untuk kamu, separuh untuk orang muhajirin. Rumah belah dua, kabun bagi dua. Untuk muhajirin sebagian berikan, sebagian untuk kalian. Dan gantiannya apa? Sebagaimana aku bagikan bagi mereka dan aku bagikan bagi kamu dari harta pampasan perang. Karena kalau kita menang berperang dapat harta rampasan, karena khusus untuk orang-orang Ansar. Orang muhajirin gak ada usaha lagi, karena sudah dibagi terdahulu. Wa in syi'tum kana lahumul gharimah walakum diyarukum wa amwalukum. Ujar Nabi, kalau ikam hendak nang kedua ini boleh juga. Kada usah rumah ikam dibagi dua, kada usah harta kalian dibagi dua. Cuma bila ada harta pampasan perang khusus untuk orang muhajirin. Orang muhajirin. Orang Ansar menjawab, faqalu la bal naqsimu lahum min diyarina wa amwalina wa la nusyarikuhum bil ghanimah. Tidak wahai Rasulullah, kata orang Ansar, rumah tetap kami bagi dua, harta tetap kami bagi dua, dan andai kata kita menang dalam perang maka pampasan perang silahkan untuk orang-orang muhajirin. Nah, inilah pribadi orang Ansar. Rasulullah menyatakan hubbul ansar ayatul iman wa bughdul ansar ayatun nifaq. Rawahun Nasa'i. Cinta kepada orang Ansar tanda orang beriman, dan benci kepada orang Ansar tanda orang-orang yang munafik. Orang Ansar kayak siapa? Macam kayak Anas bin Malik itu orang Ansar, Abu Ayyub al-Ansari, Sa'ad bin Mu'az, Ubadah bin Samit, Zaid bin Thabit, itu orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka orang Ansar itu mengalahkan diri mereka untuk orang-orang muhajirin walaupun mereka dalam keadaan susah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipeliharakan akan sifat syuh dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipeliharakan sifat syuh dalam dirinya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sifat syuh itu macam apa? Orang yang dipeliharakan Allah daripada sifat syuh, dia orang yang sukses, dia orang yang beruntung. Sifat syuh itu adalah himpunan daripada bakhil dan tamak. Jadi sifat syuh ini lebih jahat daripada bakhil. Nah, kalau orang bakhil itu inya pamalar lawan hartanya, itu bakhil. Kalau orang syahih, orang yang punya sifat syuh ini, dia pamalar dengan hartanya sendiri, dan dia pemalar terhadap harta orang lain kecuali diberikan untuk dirinya. Nah, ini sifat syuh. Pemalar sudah seorang pemalar, dan inya menyuruh ulang lain supaya pemalar juga, kecuali memberinya, ayo jangan ada pemalar. Nah, ini sifat syuh. Ibnu Ammar berkata, asyuh asyad minal bukhli, lianna syahih yashihu ala ma fi yadayhi fayahbisuhu wa yashihu ala ma fi aidin nas hatta ya'khudha. Rasulullah SAW bersabda, wala yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi abdin abada, akhrajahul Hakim wa sahhaha. Tidak terhimpun sifat syuh dan iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wala yalijul jannah syahih, akhrajahul Baihaqi. Tidak akan masuk surga orang yang punya sifat syuh di dalam dirinya. Jadi sifat syuh ini artinya menahan ampun seorang, kapingin ampun orang. Kenapa orang mau berzina? Karena ada sifat syuh. Kenapa orang mau menipu? Karena ada sifat syuh. Kenapa ada orang mengambil harta orang lain? Karena ada sifat syuh. Jadi firman Allah tadi, wa mayyuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dipelihara dari sifat syuh itu orang yang beruntung. Kana Abdurrahman ibnu Aufin yatufu bil bait yaqul Allahumma kini syuhha nafsi la yazidu ala dhalik. Abdurrahman bin Auf, sahabat terkaya, sahabat paling kaya, dia tawaf di Baitullah. Beliau tawaf di Baitullah membaca bacaan Allahumma kini syuhha nafsi wa la yazidu ala dzalik, dan sini kadang menambah yang lain pada itu doa. Berapa hitungannya berputar, Allahumma kini syuhha nafsi, Allahumma kini, seputaran, Allahumma kini syuhha, ya Allah peliharakan aku daripada sifat syuh dalam diriku. Faqila lahu bidzalik, dikata orang kepada Abdurrahman bin Auf, kenapa pian bacaan pina model pada orang? Orang tawaf tuh baca rukun yamani ini, Hajar Aswad ini, multazam ini bacaannya. Ada pian kada tahu di Hajar Aswad, tetap bacanya Allahumma kini syuhha nafsi. Abdurrahman bin Auf menjawab, idza wuqitu syuhha nafsi la asriku wa la azni wa lam af'al syai'an munkara. Apabila aku dipelihara Allah dari sifat syuh, maka aku tidak akan mencuri, aku tidak akan berzina, aku tidak akan berbuat sesuatu yang munkar. Jadi sesuatu yang patut kita minta kepada Allah adalah dihindarkan dari sifat syuh ini. Seperti doa Abdurrahman bin Auf tadi, Allahumma kini syuhha nafsi, ya Allah peliharakan aku dari sifat syuh dalam diriku. Karena bila kita ada punya sifat syuh ini dalam hati, kita tidak akan masuk surga. La yalidul jannata syahihun, tidak masuk surga orang yang punya sifat syuh ini.
Kemudian ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang dari sesudah mereka. Kita jadi orang muhajirin kada. Sudah habis sudah. Kita jadi orang ansar ya di Birayang bagana pada di Madinah. Kadang mungkin jadi orang ansar, kadang mungkin jadi orang muhajirin. Tapi kita mungkin jadi orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga adalah orang-orang yang datang dari sesudah mereka itu, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Hai Tuhan kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Kalau kita bukan orang muhajirin, kita bukan orang ansar, doakan mereka. Niscaya kita tergolong dengan golongan mereka. Makanya bila kita ada membaca nama sahabat radhiyallahu anhu, ada membaca nama sahabat radhiyallahu anhu, itu apa? Untuk masuk dalam golongan yang ketiga ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang mereka dari sesudah mereka muhajirin dan ansar, mereka berkata, hai Tuhan kami, ampuni bagi kami dan saudara-saudara kami yang mendahului mereka akan kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillah, jangan kamu jadikan ya Tuhan di dalam hati kami sifat ghil. Ghil ini artinya ghis wa hasad, sifat menipu, membenci dan dengki. Jangan kamu jadikan di hati kami ini ghillah bagi orang-orang yang beriman. Jangan ada di hati kita ini bermaksud jahat dengan orang beriman. Jangan engkau jadikan di hati kami ini dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, hai Tuhan kami sesungguhnya engkau maha pengasih, maha penyayang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berkaitan dengan ayat yang ke-10 ini disebutkan sebuah hadis. Wa akhrajal Hakim at-Tirmidzi an Abdul Aziz ibni Abi Rawwadin qala balagana anna rajulan sallama an nabi sallallahu alaihi wasallam falamma sarafa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal rajul min ahlil jannah. Rasulullah sembahyang dengan beberapa orang laki-laki sahabat beliau. Ya sudah selesai sembahyang, Rasulullah menunjuk seorang laki-laki dan beliau berkata, itu laki-laki ahli surga. Hadzal rajul min ahlil jannah. Qala Abdullah bin Amr fa'ataituhu faqultu ya ammah ad-diyafah. Abdullah bin Amr yang mendengar ucapan Nabi bahwa laki-laki itu ahli surga ingin tahu siapa laki-laki itu. Dia datangi laki-laki tadi dan dia berkata, ya ammah ad-diyafah, wahai paman, ulun hendak malam wadah pian. Qala na'am, silahkan. Fa'idza lahu khimatun wa syatun wa nakhlun, ternyata laki-laki tadi hanya mempunyai khimah, mempunyai kambing dan ada pohon kurma. Falamma amsa kharaja min khimatihi fahtalaba al-anza wa kitaba li rutaban thumma wada'ah fa akaltu ma'ahu fabata na'ima wa bittu qa'ima wa asbaha muftira wa asbahtu sha'ima. Sampai dalam khimah kami berdua. Di sore hari laki-laki tadi keluar dari khimah, dia memerah susu kambing, mengambilkan rutab, dia letakkan kepadaku. Sesudah itu dia tidur dan aku berjaga beribadah pada malam itu. Di waktu subuh laki-laki tadi kada puasa dan aku puasa, ujar Abdullah bin Amr tadi. Papa ala dzalik salah salaya, 3 malam dia bermalam di rumah laki-laki tadi.
Faqultu lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fika innaka min ahlil jannah fa akhbirni ma amalu. Wahai Tuan, Rasulullah mengabarkan bahwa pian ini mati ke surga. Ma amalu, apa garang amalan pian? Qala fa'til ladzi akhbarak hatta yukhbirak. Datangi nang mahabarakan ikam takuni sidin apa amalanku. Bapak ala dzalik. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, napa garang amalannya laki-laki itu pian katakan dia masuk surga. Faqala Nabi, i'tih pamurhu ay yukhbirak. Ikam datangi lawan inya aja. Suruha. Padahal aku nyuruh kisahkan ya amalannya napa. Faqultu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tukhbirani. Wahai paman, Rasulullah menyuruh pian haja nang mahabarakan lawan ulun. Faqala ammal an panaham. Sekarang kalau sudah ada izin Rasulullah, aku kisahkan. Law kanatid dunya li fa ukhizat minni lam ahzan 'alaiha walau u'tituha lam afrah biha. Satu amalannya. Andai kata dunia ini milikku, kemudian diambil Allah, aku tidak akan sedih atasnya. Itu amalan pertama. Andai kata dunia yang diberikan Allah kepadaku kemudian diambil Allah, lam ahzan 'alaiha, aku tidak sedih atasnya. Walau u'tituha lam afrah biha, dan andai kata dunia diberikan kepadaku, aku pun tidak gembira dengannya. Datang duit enggak ada gembira, datang emas enggak ada gembira, datang apapun dunia aku tidak gembira. Yang ketiga, wa abitu wa laysa fi qalbi ghillun ala ahad, dan aku tidur di malam hari, dalam hatiku tidak ada pun sedikit menyimpan maksud jahat kepada seseorang juga pun. Nah, 3 itu aja amalannya. 3 amalan itu, ketiga-tiganya adalah min a'malil qulub, ketiga-tiganya amalan hati. Orangnya malam kada tahajud, siang kada puasa sunat, tapi dikatakan Nabi min ahlil jannah. Oh, sekalinya 3 itu. Kehilangan kada sakit hati, kedatangan rezeki kada gembira, dan tidur tidak ada menyimpan maksud buruk kepada seseorang jiwa pun daripada orang-orang yang beriman. Itu yang dimaksud dengan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan kamu jadikan dalam hati kami ini ada sifat ghil bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini ada 2 sifat yang mana kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah. Pertama, agar kita dihindarkan dari sifat syuh tadi. Sifat syuh, sifat di mana ingin menguasai milik orang lain. Yang kedua, kita berlindung dari sifat ghil, dari sifat di mana kita ada dengki kepada orang lain, di mana kita ada ingin merugikan orang lain, di mana hati kita ada ingin mencelakakan orang lain. Nah, itu sifat ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Para muhibbin rahimakumullah, itulah di antara bagian yang dapat kita ambil daripada surat Al-Hasyr yang ke-59 ini. Kita berniat dan kita berdoa, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disuruh Rasulullah SAW untuk mengamalkannya, dan dapat meninggalkan apa yang disuruh meninggalkannya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
ونستعين الصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما